Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Grand Lombok. Nah, pada video kali ini gua mau bereksperimen lagi menggunakan kamera mundur mobil ini ya. Jadi di video gua sebelumnya sudah ada eksperimen tentang kamera mundur mobil yang gua buat menjadi kamera FPV tapi untuk RC car ya, untuk RC mobil-mobilan. Nah, bedanya dengan video kali ini, di sini gua mau cobain pasang kamera mundur mobil ini untuk main drone FPV ya. Jadi nanti gua bakal pasang di drone Brasset ini, drone kecil ini. Dan nanti gimana hasilnya, gue juga belum tahu hasilnya bagus atau enggak. Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Nanti kalian bisa nilai sendiri hasilnya bagus atau enggak buat kalian. Siapa tahu bisa menjadi opsi buat kalian yang bilangnya dana pelajar guys ya. Karena untuk harganya sendiri kamera mundur mobil ini sangat lebih murah dibandingkan kamera FPV. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke video perakitannya guys. Oke, pertama-tama kita pretelin aja part-part yang nggak penting seperti ini. Ini bracketnya kita buang saja. Nah, selanjutnya karena kamera mundur mobil ini dia memerlukan daya 12 volt, maka kita harus cari kabel langsung dari sini ya. Sepertinya ini kayak step down gitu ya. Soalnya nggak mungkin kamera ini langsung ke 12 volt ya, pasti ada step downnya. Kayaknya ini bisa dibuka. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi ini udah terlihat. Di sini ada tulisannya GND, kemudian V ini video mungkin ya. Yang sini 3,3 volt. Nah, jadi sebenarnya kamera ini membutuhkan tegangan 3,3 volt ya. Sepertinya emang di sini ada step down-nya atau gimana ya. Nah, nanti kita akan langsung ambil aja jalur dari sini. Ini apakah bisa dipakai 5 volt atau harus 3,3 volt? Nah, gua akan coba-coba dulu ya. Dan untuk kabel 2 ini sepertinya untuk kabel garis kamera mundur mobil itu kan ya, ada garisnya merah-merah untuk tanda jaraknya itu ya. Oke, langsung aja kita potong. Gua potong dulu kabelnya ya, gua potong-potong dulu, nanti gua jelasin lagi untuk penyambungannya. Nah, ini udah gua bongkar ya untuk bagian sininya. Jadi di sininya dia benar, ini di sini ada IC regulator AMS 117 ya, 1117 3,3 volt. Jadi dia yang menurunkan tegangan dari 12 volt ke 3,3 volt untuk supply si kamera ini guys. Nah, nanti kayaknya gue bakal pakai IC ini aja untuk menurunkan tegangan dari 5 volt FC itu ke 3,3 volt ya. Kita pakai ini aja. Oke, langsung aja gue rakit dulu guys ya. Oke, ini dia sudah gue rakit, gue solder ya. Jadi gue tetap pakai IC regulator bawaan ya yang gue bongkar tadi. Jadi dia untuk menurunkan tegangan 5 volt dari FC menjadi 3,3 volt ya. Karena di sini tulisannya 3,3 volt. Nanti kalau dikasih 5 volt dari FC takutnya kameranya malah error ya. Jadi kita cari aman aja, mumpung sudah tersedia juga penurun tegangannya ke 3,3 volt. Tapi untuk inputnya di sini gua ngambilnya dari kaki AMS-nya langsung ya, dari kaki regulatornya ini. Bukan dari sini. Nah, kalau bawaannya kan ngambilnya dari sini ya, 12 volt, GND terus AV ya, ini 12 volt. Nah, kalau gue ngambil dari sini, ini untuk 12 volt kita pasang di 5 volt FC itu arusnya kurang maksimal ya guys, untuk kameranya. Jadi lebih baik kita pakai AMS-nya aja. Jadi rangkaian di belakang sini kayaknya nggak kepake, ini untuk yang 12 volt ya. Langsung ke AMS-nya. Di sini untuk inputnya, input plus 5 volt, kemudian yang sebelah pinggir sini GND,
Yang tengah ini outputnya ya, output 3,3 volt. Nah, kalau GND langsung nyambung GND sih, nggak masalah. Kemudian di sini untuk AV outnya ya, ini untuk ke VTX-nya ini langsung nyambung sih. Nanti kita akan bungkus dengan selang bakar seperti ini ya, biar aman nggak konslet. Tapi sebelum kita bungkus, gue akan coba dulu apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, di sini gue pakai VTX ini aja dulu ya. Kita langsung sambung aja ke 5 volt. Oke, langsung kita solder aja ya. Ini untuk video in-nya. Kemudian ini 5 volt. Oke, kabelnya paling pendek sih ini ya. Ini 5 volt. Kemudian ini GND paling pinggir ya. Sesuaiin di VTX kalian ya. Jangan asal nyambung. Nah, sudah tersambung. Nanti kita akan lihat menggunakan monitor FPV ini aja ya, biar kelihatan. Kalau pakai Google malah ribet, layarnya ketutup. Kemudian ini gue pasang dulu baterainya. Nah, di sini gue pakai baterai 3S ya, tapi tetap outputnya ke kamera ini 5 volt ya, karena emang outputnya 5 volt di situ. Gue pasang dulu. Oke, kita lihat. Oke, udah nyala ya. Nah, sekarang kita nyalakan monitornya. Nah, dia langsung terhubung guys ya. Oke, ini bisa dilihat. Ini lumayan loh guys, jernih banget loh. Daripada kamera-kamera TX06 atau apa itu kayaknya lebih jernih ini sih. Tapi nggak tahu nanti delaynya kelihatan atau enggak ya. Tapi lumayan lah, pokoknya ini jernih. Nah, jadi di sini ada garis parkirnya ya. Nah, tapi gampang kalau kalian mau ngilangin garis parkirnya ini. Kalian tinggal sambungin aja kabel putih hijau ini ke ground ya, ke ground di kamera sini atau ground mana aja. Ini coba gue sambungin ground di sini ya. Ini sama aja sih. Kalian perhatikan di sini untuk garisnya ya, gue sambungin ke ground. Nah, hilangkan garisnya guys. Kalau kita lepas, garisnya bakal muncul lagi. Nah, seperti itu. Tapi gue bakal biarin aja garisnya ini pas percobaan di drone-nya nanti ya, supaya emang bener-bener terlihat kalau bener itu rekaman dari kamera mundur mobil ini ya. Biar orang-orang nggak ngira kalau itu kamera lain gitu ya. Kan ini ada tandanya, jadi udah jelas kalau ini kamera mundur mobil ini guys. Nah, jadi langsung aja kita bungkus dulu ini. Kemudian di sini nanti kayaknya gue bakal tutup pakai lem bakar ya, biar lengket. Karena ini lensanya di luar ini dia gabung sama covernya guys. Jadi kayak gini nih guys. Ini kalau dilepas ya. Nah, ini kameranya kayak gini di sini ya. Lensanya langsung gabung di sini, nggak bisa dipretelin ya, harus masangnya nanti harus seperti ini guys, sama covernya yang besar ini. Nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu berat. Oke, jadi kita bungkus dulu pakai selang bakar biar nggak konslet. Kita bungkus pakai selang bakar. Kalau kalian nggak punya selang bakar seperti ini, kalian bisa pakai selotip hitam ataupun selotip sembarang ya, yang penting nutupin komponen-komponen ini ya, supaya tidak terjadi konslet atau bersentuhan dengan FC-nya. Oke, mantap. Nah,
ini nanti tinggal disambung ke drone-nya ya. Oke, untuk penyambungan ke drone-nya gua nggak videoin ya. Ini gue cut aja videonya karena agak ribet sih nanti masangnya juga di drone kayak gini ya. Gua harus rubah kanopinya ini juga. Harus pakai kanopi lain biar kameranya ini bisa terpasang. Nah, takutnya nanti videonya jadi panjang banget. Mendingan gue cut, nanti kalau udah terpasang gue bakal jelasin lagi ya. Oke, diingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys. Kemudian jangan lupa di like videonya ya. Kalau perlu videonya di share sebanyak-banyaknya guys. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian tetap dapat notifikasi ketika ada video tutorial ataupun review terbaru dari channel ini guys. Oke. Dan ini dia akhirnya sudah selesai gua pasang di drone FPV-nya. Jadi ini drone FPV Brasset pakai FC Raja Wali Bob yang kuning seperti ini. Semoga aja kuat ya ngangkatnya ya. Nah, ini kebetulan kemarin dapat kanopi. Ini bukan kanopi ya, pokoknya seperti ini. Bracket kamera seperti ini ya. Jadi ini pas banget ukurannya, gue lubangin di sini ya, kiri kanan, terus gue baut di dalamnya. Ini juga masih pakai regulator. Sebenarnya di VTX-nya ini udah ada ini ya guys ya, 3,3 voltnya ya, tinggal ngambil aja langsung di VTX ya. Rata-rata kayaknya VTX ada output 3,3 voltnya sih. Nah, cuma yang kemarin yang ini nggak ada sih, yang buat nyoba kemarin ini nggak ada. Ini cuma outputnya 5 volt ya untuk kameranya. Oke, langsung aja kita tes terbangnya guys. Kita menuju ke record di Google-nya. Nah, itulah sepenggal video tes terbang menggunakan drone micin ini guys. Walaupun cuma sebentar, tapi cukuplah buat mengobati rasa penasaran kita semua ya. Karena ternyata baterainya belum dicas guys. Jadi kenapa video yang menggunakan garis parkir itu cuma sebentar terus langsung nabrak? Ternyata view kameranya itu terbalik seperti cermin guys, ketika kita mengaktifkan garis parkirnya itu ya. Jadi bingung pas ngendaliin drone-nya, makanya gua ilangin garis parkirnya dengan cara menyambungkan kabel ini ke ground ya, seperti yang sudah gua jelasin sebelumnya. Dan view kameranya pun menjadi normal ya. Jadi kesimpulannya, menurut gua kameranya lumayan jernih sih, cuma wide angle-nya itu kurang lebar ya. Jadi kelihatan ngezoom gitu guys. Untuk delay-nya sendiri tidak terlalu terasa ya saat gua pakai ngetes tadi. Mungkin karena terbangnya ya cuma pelan-pelan aja sih. Tapi yang pasti kamera ini bisa dipakai di drone FPV guys. Jadi kalau ada yang mau mencoba silahkan ya. Kalau enggak juga enggak masalah sih. Di sini gua cuma membagikan tutorialnya aja guys. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat silahkan di like videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.